Allah berfirman di dalam surat Al-An'am di ayat 158. Ibarat kita simak dulu firman Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Qul intaziru inna muntazirun. Allahumma irhamna bil Qur'an. Artinya, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datang kepada mereka para malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa mereka. Setiap kita sekarang ini sedang nunggu malaikat pencabut nyawa datang. Dan tidak ada satupun yang tidak akan ditewaskan oleh malaikat maut ini. Siapapun dia, tidak akan ditunda waktunya, sebagaimana juga tidak akan dipercepat. Atau tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datang kepada mereka tanda-tanda di antara tanda-tanda menjelang kiamat. Apabila telah datang tanda-tanda itu, tidaklah bermanfaat iman mereka jika baru saat itu mereka mau beriman. Bila mereka beramal soleh, maka terlambat mereka beramal soleh saat tanda-tanda besar kiamat sudah datang. Maka orang-orang yang akan selamat ketika tanda-tanda kiamat itu sudah datang adalah yang sebelumnya sudah menjaga iman, memurnikan bertauhidnya, menjaga akidahnya, dan memperbanyak amal solehnya. Inilah yang akan menggunakan, yang akan bermanfaat keimanan mereka dan amal soleh mereka. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, intaziru, tunggulah oleh kalian. Sesungguhnya kami juga sama dengan kalian, sama-sama nunggu. Jadi yang kita tunggu cuma dua dalam ayat ini. Yang pertama, yang kita tunggu kiamat kecil. Atau yang kedua, yang kita tunggu kiamat besar. Dua-duanya pasti terjadi. Kiamat kecil adalah malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Itu kiamat kecil. Dan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta, tapi dimulai dulu dengan tanda-tandanya. Maka menghadapi kiamat kecil, menghadapi kiamat besar, tentu saja ada persiapan. Ada persiapan. Kalau kiamat kecil yang ditunggu, jika nyawa sudah sampai di tenggorokan atau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada lagi taubat yang akan didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jika sudah datang tanda-tanda besar daripada tanda-tanda kiamat yang 10, maka juga tidak bermanfaat orang-orang yang saat itu baru pengen taubat. Saat itu dia baru pengen beriman. Saat itu baru dia beramal soleh. Sudah terlambat. Ibarat Allah yang kami muliakan hari ini. Hari ini saudara-saudaraku, saya tidak hanya cerita tentang Indonesia. Terlalu kecil Indonesia ini. Kita cerita untuk seluruh dunia. Setiap negara. Apa yang dulu diceritakan Nabi terjadi seluruhnya di zaman kita sekarang. Orang-orang sudah tidak malu-malu lagi untuk berebutan mendapatkan jabatan kekuasaan, walaupun harus pakai membayar, menyogok, dan melakukan apapun, cara securang-curang apapun untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Sementara ketika mereka sudah berkuasa, mereka tidak malu-malu lagi untuk mengembalikan apa yang sudah mereka keluarkan demi mendapatkan jabatan itu. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka juga sudah menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. فَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Apabila mereka memegang jabatan, mereka segera membuat kerusakan dengan jabatannya itu. Mereka segera merusak di mana-mana. Dan mereka gunakan kekuasaannya untuk berbuat dosa di mana-mana. Ibarat Allah, orang sekarang sudah tidak malu-malu lagi. Yang benar akan dituduh, dituding, diburu, dikejar, dicecar, difitnah, dan dihinakan sebagai pendusta, sebagai perusak, sebagai pembuat onar. Sementara yang jahat, pengkhianat, orang yang culas, maling-maling, orang-orang yang brutal akan diangkat, dielu-elukan sebagai pahlawan.
Dan ini para pelakunya jelas. Para wartawan-wartawan yang tidak takut dan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Media-media memberitakan seorang penjahat-penjahat ini adalah orang yang baik dan benar, layak untuk didukung, pantas untuk dipilih. Tidak malu-malu. Juga tidak malu-malu hari ini untuk menimbulkan kebohongan di mana-mana, untuk menimbulkan fitnah di mana-mana. Walaupun masih ada segelintir yang masih amanah, segelintir yang masih takut kepada Allah. Targetnya sekarang mengajar bukan lagi untuk mendidik generasi, tetapi mereka untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, memeras, mengompas para murid dan wali-wali murid di mana-mana. Target mereka adalah fulus, berbisnis dengan pendidikan. Ibarat Allah, mana ada rasa takut mereka, tidak malu-malu, mereka menipu dan mereka melakukan berbagai macam cara yang jahat, dan bahkan mereka juga memulai bisnisnya dengan riba. Kita cerita di bidang apa saja, wahai kaum muslimin. Sudah tidak malu-malu lagi manusia pada hari ini. Apalagi para politikus, apalagi para diplomat, apalagi para kita cerita di bidang apa saja, sudah tidak ada malu-malu. Mereka hari ini dengan senang, dengan bangga dan dengan bahagia mempertontonkan kejahatan mereka kepada publik, lalu ketika mereka berkumpul, mereka tidak malu-malu cerita, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa. Maaf, bahkan di kalangan dai dan ustadz juga menjadikan dakwah sebagai ajang mencari duit untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk umat, bukan untuk dakwah, bukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan pilih-pilih mana-mana masjid yang akan memberikan jumlah yang besar, maka dia akan datangi masjid itu. Walaupun dia sudah buat janji duluan di sini, tapi amplopnya kecil. Yang di sana baru saja buat janji, tapi amplopnya besar, dia akan penuhi yang sana. Maaf, ketika itu juga tidak sedikit para dai, para ulama yang menjadi corong kejahatan, yang menjadi mesin pengeluar fatwa bagi pembela kezaliman dan kebatilan. Kita lihat dari segi apa sekarang, wahai kaum muslimin? Sementara para pezina disediakan tempat berzina resmi, para pejudi difasilitasi, bahkan dilokalisasi. Wahai kaum muslimin, kita cerita apa sekarang ini? Lengkap di zaman sekarang. Maka apabila kami sampaikan kepada kita semua, jika sudah lengkap semua kejahatan yang pernah dibuat oleh para kaum nabi-nabi terdahulu yang telah Allah binasakan, sekarang ini lengkap dibuat oleh mereka. Setiap kaum itu datang azab khusus, petir menyambar menghancurkan mereka, bumi Allah balikkan sehingga membinasakan mereka, air bah, air laut Allah datangkan membinasakan mereka. Ada yang angin topan beliung Allah datangkan, gempa dahsyat Allah datangkan, penyakit wabah segala macam Allah datangkan. Itu saat mereka punya ciri khas dosa masing-masing di zaman mereka. Lah sekarang di zaman kita ini, dosa itu dibuat serentak oleh manusia, bahkan difasilitasi oleh kekuasaan yang sedang berkuasa. Jika demikian, saya tinggal mengucapkan kata-kata ini, tidak mendoakan, pasti tidak mendoakan. Saya berlindung pada Allah, mana ada mendoakan. Tetapi saya katakan pasti, insya Allah, Allah akan datangkan segala bencana-bencana yang dulu pernah Allah datangkan kepada generasi-generasi dari nabi-nabi yang kaumnya mendustakan para nabi-nabi itu dan berbuat dosa. Petir, tsunami, gunung meletus, gempa, penyakit, segala macamnya Allah akan datangkan serentak bertubi-tubi dan susul menyusul. Saya tidak berani menyebutkan bulan berapa, tahun berapa, tapi melihat daripada semuanya sudah klop dan lengkap dibuat di zaman sekarang, maka saya sah dong mengatakan tak lama lagi. Silakan dengarkan. Bencana-bencana alam yang mengerikan akan terjadi hampir merata-rata di seluruh negara, di tiap negara di dunia ini. Bencana-bencana besar, bencana kemanusiaan, peperangan, penyakit yang menyebar di mana-mana, dan pembunuhan, kelaparan, serta bencana-bencana musibah-musibah alam. Tak lama lagi. Mungkin ada yang mau memastikan, kira-kira bisa nggak kami dapatkan startingnya itu yang paling mengerikan itu kapan? Saya jawab. Nabi menjawab dalam hadis Sahih Muslim, bila kejahatan Bani Israel di Israel sana dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan pasukan-pasukan yang mengalahkan mereka, lalu saat itu khilafah Islamiyah dikumandangkan di Baitul Maqdis. Apabila itu terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim, apabila itu terjadi,
maka ketahuilah oleh kalian pada saat itulah gempa-gempa besar terjadi di muka bumi. Gunung-gunung akan meletus di mana-mana, banyak negeri-negeri yang tenggelam, banyak petaka-petaka bencana dan peperangan melanda di mana-mana. Apabila khilafah Islamiyah dikumandangkan di negeri Syam, tepatnya di Baitul Maqdis, dan negeri teraman saat itu adalah Palestina, kata Rasulullah. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Jadi kalau begitu, apakah kejahatan dan kebrutalan Israel akhir-akhir ini, di mana Hamas memberikan perlawanan sengit, 12 faksi jihad sekarang ini juga bergerak serentak melawan kejahatan dan kelaliman Yahudi ini, dan bergeraknya milisi-milisi militan dari berbagai negara muslim termasuk dari negeri Arab hari ini mencoba masuk ke sana. Apakah ini menunjukkan dekatnya Futuh? Jika benar, lalu diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, di Palestina, wahai kaum muslimin, berarti saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia akan dipenuhi dengan berbagai macam bencana alam yang mengerikan, peperangan, pertumpahan darah, kelaparan dan penyakit, dan segala macam kekacauan terjadi. Jangankan kelas Indonesia, Madinatul Munawwarah pada masa itu kata Rasulullah akan chaos, akan ribut, akan kacau, darah bersimbah, bertumpah di mana-mana. Di Madinah, bagaimana dengan Mekah? Madinah yang begitu aman dan tentram. Mekah juga demikian. Jika Mekah Madinah sudah demikian, maka bagaimana dengan negara yang lain, termasuk Indonesia? Maka wahai kaum muslimin, sekali lagi saya katakan, saya tidak mendoakan, saya hanya membacakan ayat, saya hanya membacakan hadis Nabi. Ketika semua yang digambarkan Nabi sudah lengkap dibuat oleh orang sekarang, lengkap Pak, kecuali hanya tanda-tanda besar aja yang tidak. Terjadilah duhan, Dajjal keluar, itu aja yang belum lagi. Tapi semua yang kecil-kecil dah lengkap. Arab sudah menjadi jahiliyah, sudah. Arab sudah dituruni oleh salju dan hujan-hujan dan semakin banyak bencana di sana, sudah. Kemudian berbagai macam yang disebutkan Nabi sudah terjadi semua. Maka wahai kaum muslimin, dan ini juga bagaimana perlakuan para penguasa kepada Islam dan kaum muslimin, para ulama di seluruh negara saat ini di dunia sudah mempertontonkan kepada kita semua yang diciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sah untuk diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, kalau sebab sudah didatangkan semua, sebab sudah dibuat oleh manusia semua. Akibatnya lagi, akibatnya insyaallah soon, very very soon, sangat dekat sekali. Sekali lagi kita tetap berdoa, ya Allah lindungi kami, selamatkan kami. Dan kita tidak berdoa, justru yang kita doakan adalah lindungi kami, selamatkan kami. Tapi setiap sebab dibuat, akibat pasti terjadi. Kalau sudah begitu, nah ini dia ayatnya 158, solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pasti akan terjadi, sebab semua sebab sudah dikerjakan, maka solusinya apa? Ayat 158 dari surat Al-An'am. InsyaAllah kita uraikan sedikit lagi dalam khutbah kedua kita. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wahai hamba-hamba Allah kami muliakan, maka saat terjadi tanda-tanda, kalau tanda kecil kiamat, yaitu seseorang mengalami sakit berat yang tidak ada lagi obatnya, umpamanya ya, atau usianya sudah terlalu tua, sudah banyak ubannya, atau sudah divonis oleh dokter umpamanya bahwa orang ini sudah tidak, kecil sekali peluang untuk hidupnya, tapi yang pasti adalah nyawanya sudah bergerak meninggalkan tubuhnya dan sudah sampai kemari, tidak bermanfaat lagi taubatnya. Ini kalau untuk tanda kecil kiamat, itu kematian. Namun untuk tanda besar kiamat, apapun dimulai nanti dengan hantaman meteor menabrak bumi sehingga memusnahkan semua teknologi yang ada di muka bumi, atau dimulai dengan peperangan Armageddon, ya, atau dimulai nanti dengan dari mana saja startnya. Kalau itu sudah terjadi, saat itu baru kita mempersiapkan diri terlambat. Nyawa udah sampai sini, baru taubat, baru beramal, terlambat.
Sebagaimana sudah muncul Dajjal keluar, baru taubat, baru ingin beriman, baru ingin mempersenjatai diri dengan amal soleh, terlambat. Baru saat itu berdoa, terlambat. Karena Allah sendiri mengatakan, au kasabat fi imaniha khaira. Saat itu baru mereka membekali diri dengan amal-amal soleh yang banyak, terlambat. Tidak bermanfaat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Orang yang baru saat itu mereka memperbanyak amal soleh, Dajjal keluar, baru dia memperbanyak amal soleh. Matahari terbit dari barat, baru memperbanyak amal soleh. Sekarang malas-malasan. Padahal Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, suasana menjelang kiamat terjadi, semakin hambar untuk beramal soleh. Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas minad dunya illa hirsah. Ketika kiamat semakin dekat, manusia semakin rakus dan semakin bernafsu, semakin semangat mengumpulkan dunia, memburu dunia, mencari dunia. Wa la yazdaduna minallahi la bu'da. Sementara ibadah mereka, amal soleh mereka makin lama makin merasa meredup, melemah. Semangat tahajudnya semakin gelap. Semangatnya untuk salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, zikir, semangatnya untuk berdoa, bersedekah semakin melemah. Semangatnya untuk beramal soleh, berjuang, berkorban untuk agama, berdakwah semakin melemah. Semangatnya semakin melemah. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Padahal saat-saat semua sebab-sebab yang menuju kepada akibat yang mengerikan itu sudah lengkap terjadi sekarang. Seharusnya saat itu dia makin jadi-jadi memperbanyak amal soleh, makin jadi-jadi memperbanyak pengorbanan dengan harta, dengan memperbanyak doa kepada Allah. Seharusnya setelah semua sebab-sebab ini lengkap, makin dekat dan merapat kepada Allah. Hanya Allah yang mampu menjaga kita, hanya Allah yang mampu melindungi kita, hanya Allah yang mampu menyelamatkan iman kita, jiwa kita, badan kita, kehormatan kita, agama kita, keluarga kita. Tidak ada jabatan yang bisa melindungi, tidak ada pangkat yang bisa menyelamatkan, tidak ada posisi, tidak ada harta seberapa pun banyak bisa melindungi kita. Tidak, wallahi hanya Allah. Maka solusi yang harus dan tidak bisa dipilih-pilih lagi yang lain sekarang ini adalah benarkan cepat akidah dan tauhidnya, perbanyak amal solehnya, dan jangan pernah menimbang-nimbang waktu. Nantilah habis puasa Bid saya mulai, habis selesai Syawal saya mulai. Jangan ditunggu-tunggu. Karena kiamat kecil kita tak tahu kapan terjadinya untuk kita masing-masing. Kapan kita dicabut nyawa. Sementara tanda-tanda menuju kiamat besar, sebab-sebabnya sudah lengkap, tinggal akibatnya saja lagi. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jangan ditunda-tunda. Khawatir kita saat kita tunda-tunda, lalu terjadi apa yang tidak kita pernah inginkan. Saat itu terlambat kita mau berbuat. Mau tobat sekarang, saudaraku. Mau tobat sekarang. Mau jadi orang benar. Polisi, mumpung masih ada, jabatannya masih ada, tanda tangannya masih laku, telunjuknya masih didengar, maka gunakan jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. TNI, mumpung masih punya kekuatan, mumpung masih punya power, gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong bela, tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota dewan, gubernur, presiden, menteri, siapapun Anda, mumpung masih ada jabatan, pakai itu untuk menjadi senjata akhirmu buat menyelamatkan dirimu. Pada hari-hari jabatan sudah tidak berguna, pada hari-hari kekuasaan sudah tidak lagi bermanfaat, pada hari-hari harta sudah tidak akan lagi ada yang memerlukannya. Wahai hamba-hamba Allah, demikian nasihat walaupun sebentar, sederhana pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, tetap mudah-mudahan mengena di hati orang-orang yang mempercayai perkara ini. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Surah Al-Kahfi. Yang mau percaya silahkan berimanlah, yang tidak mau percaya silahkan kafirlah, silahkan ingkarilah. Tugas kami hanya wa ma ala rasulina illal balagh. Tugas kami hanya menyampaikan. Terserah kepada jemaah mau menyimak, mau mendengar, mau mengambil, silakan.
Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ya Allah, ampunilah kami semuanya. Ya Allah, bekali iman kami, ya Allah, menjadi iman yang sangat dalam dan kokoh di hati kami. Amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين ببيت المقدس يا الله وبغزة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين مستعمرين ببلاد الشام قاطبة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا ببلاد الشين ببلاد الصين وبميانمار وهند. اللهم انصر إخواننا بيمن وفي جزيرة العرب. اللهم انصر إخواننا في أفارقة، إخواننا في أوروبا وأمريكا، إخواننا جميعا يا رب العالمين في البلدان المظلومة مسلموها انصرهم أجمعين. وكذلك في بلاد إندونيسيا يا الله. اللهم أنت ولينا فإنك نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. انصرنا على أعدائك، انصرنا على أعدائنا أعداء الدين يا ناصرنا يا نصيرنا. اللهم انصرنا عليهم. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم مزقهم تمزيقا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يراد. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اقتلهم كما قتلت فرعون وكما دمرت حلفائه وكذلك على نمروز وعلى من حالف حلفهم جميعا إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم ربنا ثبت إيماننا في صدورنا. اللهم اجعلنا من المستقيمين في دينك. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الثابتين. اللهم اجعلنا نحن إماما للمتقين. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.